Wabarakatuh. Oke, kali ini Miss akan mengulang pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang membandingkan, mengurutkan dan menyederhanakan pecahan. Nah, kita akan membandingkan pecahan terlebih dahulu. Untuk membandingkan pecahan, kalian harus menggunakan 3 simbol ini, ya. Salah satu di antara 3 simbol ini, yaitu simbol yang pertama ini adalah melambangkan lebih kecil. Kemudian simbol yang kedua ini melambangkan lebih besar. Kemudian simbol yang ketiga ini adalah melambangkan sama dengan, ya. Jadi lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Oke, jangan kebalik ya, yang lebih kecil sama lebih besarnya. Jadi kalau misalkan nih Miss tarik garis kayak gini, nah jadi ngebentuk huruf K kan, itu artinya kecil. Nah terus kalau Miss tarik seperti ini, garis seperti ini, itu kayak huruf B, itu artinya besar, ya. Jadi lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan 2 gambar berikut, ya. Miss punya 1 buah lingkaran yang gambar pertama itu dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian gambar yang kedua itu 1 buah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalian lihat di yang berwarna hitam. Kira-kira gambar yang pertama itu lebih kecil atau lebih besar dari gambar yang kedua? Nah, ini tuh lebih kecil atau lebih besar dari yang ini? Jawabannya adalah lebih kecil. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kalau misalkan penyebutnya udah sama, jadi yang kita lihat adalah pembilangnya. Di sini ada 5/7 dengan 3/7. Nah, 5 ini lebih besar daripada 3. Oke, jadi jawabannya adalah lebih besar. Jadi 5/7 lebih besar daripada 3/7, ya. Jadi lihat pembilangnya aja ya. Oke. Yang contoh yang kedua itu adalah 6/11 dan 9/11. Nah, jawabannya adalah lebih kecil karena 6 ini lebih kecil dari 9. Oke. Terus 4/7 dengan 4/7. Nah, ini sama-sama 4. Berarti jawabannya adalah sama dengan. Nah, kalau 11/17 dengan 5/17. Jawabannya adalah lebih besar karena 11 ini lebih besar dari 5. Ini untuk penyebutnya sama ya. Selanjutnya, membandingkan pecahan dengan berpenyebut beda. Kalau penyebutnya beda, kita samakan dulu penyebutnya, ya. Jadi kita kali silang nih. Jadi misalkan 2/5 dengan 4/7. Nah, kita kalikan 2 dengan 7. Itu hasilnya adalah 14. Kemudian kalikan 4 dengan 5, yaitu hasilnya adalah 20. Kemudian kalikan 5 dengan 7, yaitu hasilnya adalah 35. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda, kita samakan dulu penyebutnya, ya. Jadi dapat itu 2/5 itu sama dengan 14/35 banding 4/7 itu adalah 20/35. Nah, ini penyebutnya udah sama kan? Nah, baru kita lihat pembilangnya. 14 sama 20 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jadi 2/5 itu lebih kecil daripada 4/7. Oke, kita lihat yang kedua. 4/9 dengan 3/7. Nah, jadi 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Kemudian 3 kali 9 itu hasilnya adalah 27. Ya, 28 itu lebih besar daripada 27. Jadi nanti jawabannya adalah lebih besar. 4/9 lebih besar daripada 3/7. Kemudian 4/7 dengan 7/10. Nah, 4 kali 10 40. Kemudian 7 kali 7 49, ya. Jadi 40 dengan 49 kita bandingkan. 40 ini lebih kecil daripada 49. Jadi 4/7 itu lebih kecil daripada 7/10. Nah, itu adalah membandingkan pecahan untuk yang berpenyebut beda. Oke, selanjutnya kita mengurutkan pecahan dengan yang berpenyebut sama, ya.
Nah, ini soalnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini kan penyebutnya sama semua nih, adalah 4 ya. Jadi kita urutinnya itu dengan cara melihat pembilangnya. Kita lihat pembilangnya yang dari yang terkecil, berarti 1/4, kemudian 2/4 dan 3/4. Oke, selanjutnya ini ada yang kedua contohnya. Berapa yang terkecil berarti? 4/9, kemudian 5/9, terus 6/9, 7/9, dan 8/9. Oke, selanjutnya ini urutkan dari yang terbesar. Berarti kita cari pembilangnya yang dari yang terbesar. Berarti berapa? 9/11, kemudian 7/11. 8 dulu ya. 8/11, kemudian 7/11, dan 6/11. Ya. Ini dari yang terbesar. Oke, contoh yang kedua. Nah, dari yang terbesar berarti berapa nih? 9/10, kemudian 8/10, terus 7/10, terus 6/10, dan 5/10 ya. Jadi lihat pembilangnya, lihat atasnya. Ini udah urutan dari yang terbesar. Oke, selanjutnya ini mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Nah, kalau penyebutnya beda, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, contohnya urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, caranya adalah misalkan di sini ada 3/5. Kita urutin ya. 3/5, terus 5/6, 2/3. Ya, kita cari KPK dari 5, 6, dan 3. Dapat KPK-nya adalah 30. Jadi per 30, kemudian per 30, kemudian per 30. Nah, 30 kita bagi 5 sama dengan 6. Kemudian 6 kita kalikan 3 sama dengan 18. Nah, tulis sini 18. Yang kedua juga sama ya. 30 dibagi 6. 30 bagi 6 itu 5, 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 30 dibagi 3 itu berapa? 10, 10 kali 2, 20. Nah, sampai sini kita urutin dari yang terkecil. Lihat di sini pembilangnya yang kecil yang mana? Ya, yang ini, berarti ini yang ke-1. Kemudian yang kedua yang ini ya, 2. Yang ketiga ini 3. Jadi urutan yang terkecilnya adalah 3/5, kemudian 2/3, dan 5/6. Nah, ini adalah urutan dari pecahan yang terkecil. Oke, selanjutnya sama ya, yang contoh yang kedua itu sama. Itu urutkan dari yang terkecil. Caranya sama seperti tadi. Kita cari KPK-nya dulu. Mana ya? Nah, kita cari KPK dari 7, 3, dan 6. Dapat KPK-nya adalah 42. Jadi per 42, per 42, terus per 42. Kemudian 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Ya, sama ya sini ya. 42 dibagi 3 itu hasilnya 14. 14 kali 2 itu hasilnya adalah 28. Kemudian 42 dibagi 6 itu adalah 7. 7 dikali 5 itu hasilnya adalah 35. Nah, berarti udah sampai sini kita urutin dari yang terkecil. Berarti 24/42. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua adalah 28/42. Dan yang ketiga adalah 35/42. Jadi urutan pecahan dari yang terkecilnya itu adalah 4/7, kemudian 2/3, dan 5/6. Oke, itu adalah urutan dari pecahan yang terkecil. Sekarang urutan dari pecahan yang terbesar dengan penyebutnya beda. Sama ya, kalau misalkan penyebutnya beda, itu kalian cari dulu KPK-nya. Samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Ini contohnya yang kedua. Itu ada 2/6, 1/2, dan
3/4. Nah, kita cari KPK dari 6, 2, dan 4. Dapat KPK-nya adalah 12. Jadi per 12, dan per 12 ya. 12 dibagi 6 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, seterusnya kayak gitu ya. 12 bagi 2 6, 12 bagi 2 6, 6 kali 1 hasilnya adalah 6. 12 bagi 4 itu adalah 3, 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, dari yang terbesar berarti dari 9/12 yang pertama, kemudian 6/12 dan 4/12. Nah, jadi urutan yang terkecilnya adalah 3/4, terus 1/2 dan 2/6. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar, dari yang terbesar. Jadi 3/4, 1/2 dan 2/6. Oke, selanjutnya ini masih sama ya, mengurutkan dengan penyebut beda. Masih sama, kita urutkan dari yang terbesar. Contoh yang kedua. Ini ada 2/3, kemudian 1/2 dan 5/6. Nah, kita cari KPK dari 3, 2, dan 6. KPK-nya adalah 6. Jadi per 6, dan per 6. Ya, caranya sama seperti tadi. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4. Oke, selanjutnya 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. 3 dikali 1 itu adalah 3. Kemudian 6 dibagi 6 itu adalah 1. 1 kali 5 itu adalah 5. Nah, kita urutin dari yang terbesar. Berarti ini pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Nah, jadi urutannya adalah 5/6, kemudian 2/3 dan 1/2. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar. Oke, ini mengurutkan berbagai macam pecahan. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ini ada 0,4, kemudian 1 3/5, kemudian ada 3/4 dan 25%. Nah, caranya kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 0,4 ini sama dengan 4/10. Kemudian 1 3/5 itu sama dengan berapa? 8/5. Kemudian 3/4. Nah, 25%. Jadi berapa? 25/100. Oke? Nah, kalau misalkan udah jadi pecahan biasa semua, kita baru samakan penyebutnya. Ini ada 10, 5, 4, dan 100. Cari KPK-nya, yaitu adalah per 100. Jadi per 100, per 100, per 100, dan per 100. Nah, selanjutnya 100 dibagi 10 itu hasilnya adalah 10. 10 kali 4 itu adalah 40. Nah, kamu tulis sini 40. Ya, sama ya di sini ya. 100 dibagi 5 itu hasilnya 20. 20 kali 8 itu adalah 160. Kemudian 100 dibagi 4 itu 25. 25 dikali 3 itu adalah 75. Nah, 100 dibagi 100 itu 1. 1 dikali 25 itu hasilnya adalah 25. Nah, berarti sampai sini mintanya yang terbesar. Berarti ini 160/100, kemudian 75/100, kemudian 40/100, dan 25/100. Nah, jadi urutan yang dari yang terbesarnya itu adalah, yang pertama itu adalah 1 3/5, kemudian yang kedua itu adalah 3/4, kemudian yang ketiga itu adalah 0,4, kemudian yang keempat itu adalah 25%. Nah, ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar.
Oke, selanjutnya itu adalah menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama, tapi selain satu. Ya, contohnya itu seperti 6/10 dan 6/10 itu 6-nya itu sebagai pembilang dan 10-nya itu sebagai penyebut. Nah, ini sama-sama bisa dibagi dua. Jadi 6/10 ini bisa disederhanakan. Oke, selanjutnya kalau 5/16. Nah, 5/16 ini 5 bagi 5 bisa, tapi 16 bagi 5 itu nggak bisa. Jadi pecahannya itu tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi 5/16 ini tidak bisa disederhanakan karena sudah sederhana. Ya. Oke, caranya contohnya di sini ada pecahan 12/18 ya. Cara satu yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan FPB. Jadi tentuin FPB dari 12 dan 18 ya. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2, kemudian 18 bagi 6 itu hasilnya adalah 3. Jadi 12/18 itu jika disederhanakan menjadi 2/3. Nah, cara yang kedua itu kalian bisa bagi pelan-pelan dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Nah, ini 12/18. Kita sama-sama bagi 2 dulu. Nah, 12 bagi 2, 18 bagi 2. Nah, 12 bagi 2 itu hasilnya 6. 18 bagi 2 itu hasilnya adalah 9. Selanjutnya, sama-sama bagi 2 lagi ya. 6/9. 6 kita bagi 3. Maaf, kita bagi 3 ya. 6 bagi 3, kemudian 9 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 itu adalah 2, kemudian 9 bagi 3 itu adalah 3. Jadi 12/18 itu jika disederhanakan menjadi 2/3 ya. 2/3 ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya, karena dia sudah sederhana. Jadi 12/18 itu sama dengan 2/3. Nah, itu adalah cara untuk menyederhanakan pecahan. Nah, selanjutnya silakan kalian coba latihan soalnya di buku tulis. Oke, coba-coba aja latihan soalnya buat latihan soal. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjutin ke pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.